Siap. Ayo sini. Di atas ada lagi, coba kaki. Ada lagi. Masih duduk dulu di sini. Masuk sini dulu, jangan kemana-mana. Mas. Sampingnya ditaruh di tas saja. Di situ ada. Ini juga bisa saya lihat. Sendiri. Keluar. Ya, praktek prostitusi berkedok toko pakaian wanita ini adalah terbongkar dari laporan para warga sekitar yang mencurigai toko baju wanita yang justru malah banyak dikunjungi oleh para pria. Sekarang saya berada di sekitar Ruko Meliawok, tepatnya di Graha Raya Bintaro, di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Di belakang saya ini sekilas memang tidak ada yang mencurigakan atau bangunannya juga tidak ada yang berbeda dengan ruko-ruko yang ada di sejajar di Graha Raya Bintaro ini. Kita akan lihat langsung ke dalam, karena memang untuk ruko yang diduga menjadi tempat prostitusi ini, kita akan lihat ada palang pindah di sini yang terbuat dari kardus bertuliskan palang pindah. Tertutup, ada gembok juga yang terpasang, 2 gembok yang terpasang di sini dengan nomor 30. Ini masih di kawasan Ruko Meliawok yang diduga menjadi salah satu tempat prostitusi berkedok toko baju. Ada sebuah pintu besi juga yang berada di sisi sebelah kiri dari ruko ini. Karena memang berdasarkan informasi yang kami terima bahwasanya untuk ruko dengan 3 lantai ini di bawah memang digunakan untuk menjual baju-baju obralan atau baju-baju diskon wanita. Yang di lantai 2 digunakan ada beberapa kamar sekat begitu yang kami berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Satpol PP dan juga pihak kepolisian. Dan juga ada semacam ruangan yang digunakan sebagai salon juga yang ada di lantai 2 dan juga semacam tempat pantai pijat begitu. Saya akan menanyakan langsung karena ini bersebelahan dengan ruko yang menjual perabotan rumah tangga. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu penjaganya. Selamat sore, Mas. Ya, mau tanya-tanya. Ini saya dari TVRI dengan siapa? Kalau boleh tahu? Garda. Mas Garuda. Garda. Mas Garda. Oke. Mas Garda, ini sudah berapa lama menjaga toko ini? Kalau saya sendiri baru beberapa hari ini. Baru berapa hari ya? Dan ini. Minggu lalu. Artinya pada saat kejadian ruko sebelah ini, apakah tahu begitu ada aktivitas apa di dalamnya begitu pada saat itu? Kalau saya kurang tahu sih. Saya juga baru tahu pas mulai jaga sini. Artinya di ruko sebelah ada aktivitas apa pada saat itu masih belum tahu begitu ya? Jadi Nggak tahu. pas saya udah di sini udah mulai tutup sih. Sudah tutup pada Iya. saat Anda menjaga di sini begitu ya? Baik. Tapi sebelumnya mendapatkan informasi bahwasanya di sebelah ini ada aktivitas jual baju atau Saya yang diduga prostitusi begitu? Saya cuma tahu ada jual baju sih. Jual baju tahunya pada saat itu ya? Hmm. Oke. Pada saat menjaga di sini artinya tidak ada hal yang mencurigakan di toko sebelah atau seperti apa pada saat itu? Atau sudah tutup? Dari pas saya mulai jaga udah tutup sih. Sudah mulai tutup gitu ya? Iya. Tapi berdasarkan informasi dari penjaga sebelumnya di toko Anda ini atau seperti apa Mas? Sebelah ini? Aktivitasnya mungkin? Cuman tahu emang toko baju doang. Toko baju saja yang tahunya ya? Baik, terima kasih Mas Gada sudah berbincang bersama kami. Ya, berdasarkan memang laporan dari penjaga toko di samping ruko nomor 30 yang diduga sebagai tempat prostitusi ini, memang masyarakat mengenalnya sebagai toko baju yang buka mulai dari siang hari sampai dengan malam hari begitu.
Dan aktivitas masyarakat sebetulnya seperti biasa. Ruko ini berada di paling ujung di sekitar Ruko Melia Walk ini di kawasan Geraha Raya Bintaro. Karena memang berdasarkan informasi juga yang kami terima, pada saat kejadian, yakni 16 orang diamankan oleh pihak Satpol PP untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut. Ya, setelah melakukan penggerebekan pada tanggal 28 Januari lalu, Satpol PP mengamankan total 16 orang yang terdiri dari 10 orang wanita berpenampilan seksi. Ini termasuk di dalamnya 1 orang pengelola atau mucikari yang diduga pengelola dari prostitusi berkedok toko pakaian wanita ini. Dan 6 orang pria yang tentunya juga turut diamankan oleh pihak Satpol PP Tangerang Selatan. Dengan terbongkarnya kedok asli dari toko baju obral yang ternyata adalah praktek prostitusi terselubung, kini pihak Satpol PP bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat berusaha akan meningkatkan pengawasan terhadap modus serupa. Pak Sabta, ini terkait dengan apa yang kemarin viral dan juga rame begitu, ini terkait penggerebekan dari prostitusi berkedok toko baju kemarin. Bisa diceritakan awal mulanya ini sebetulnya laporan dari warga atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pada saat kita melakukan kegiatan apel gabungan bersama jajaran samping, ada unsur Polri, ada TNI, dan kebetulan pada selesai apel kita berpisah melakukan tugas sesuai titik wilayah hukum masing-masing. Ada laporan masyarakat kepada kepolisian. Sebenarnya laporan langsung ke kepolisian karena masyarakat mengindikasikan pelanggaran itu ada unsur pidana, sehingga langsung melakukan laporan ke kepolisian. Setelah kepolisian mengintai dan memonitor, ternyata yang ada di situ ada unsur pelanggaran perda, makanya langsung Satpol PP kebetulan satu tim dalam kegiatan itu langsung melakukan penindakan bersama dengan kepolisian, dan kita konvoy mengarah ke TKP, dan di situ kita temukan bahwa di situ ternyata toko baju, wujudnya toko baju, dan di situ dijajakan dengan rapi pakaian yang dijual dengan harga obral dan seterusnya, memang rapi, dan satu
ruko dan 3 lantai itu bagian depan kurang lebih 5 kali 6 meter dipasang pakaian-pakaian itu. Nah, tetapi masyarakat mencurigai, maka melaporkan karena pada awalnya tempat itu satu tahun sudah berjalan. Awalnya ada indikasi bahwa tempat itu adalah tempat untuk penyaluran tenaga kerja. Oke. Ada pembantu atau baby sister dan lain-lain lah. Artinya ini sudah berjalan setahun begitu ya, Iya, untuk sudah prostitusi berjalan setahun. berkedok toko ini, Pak? Jadi usahanya berjalan kurang lebih 1 tahun, tapi Usahanya 1 indikasi mengarah ke prostitusi itu baru berjalan kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Nah, karena masyarakat juga selama ini hanya melihat orang belanja, tetapi lama-lama ada indikasi pergerakan keluar masuk yang tidak belanja dari luar langsung masuk. Kemudian sekian jam berikutnya dia keluar, Iya, iya. dan juga ada orang-orang tertentu yang langsung keluar masuk tapi bukan anggota tenaga kerja yang ada di situ, bukan pekerja, bukan pelayan toko. Nah, maka langsung kita lakukan penyergapan dan kita secara serempak di situ kita lakukan bersama jajaran samping, yaitu setelah kita cek ternyata di dalam itu ada toko baju, kemudian ada salonnya. Nah, salonnya itu juga apakah itu hanya sebagai sekedar hiasan untuk menerima antrian tamu-tamu yang datang, tetapi setelah kita selidiki ke lantai atas ternyata disiapkan kamar-kamar yang disiapkan untuk bahasa di bawah itu ada terapis gitu. Ada terapi. Dan bersekat-sekat begitu ya? Iya, untuk bersekat lokasinya ya? yang mengindikasikan yaitu tempat-tempat kegiatan yang selama ini kita temukan dalam beberapa tahun ke belakang, ya tempat-tempat itu tidak terlepas dari indikasi mengarah pada prostitusi. Nah, Artinya selama ini tidak ada kecurigaan dari Satpol PP ketika memang ada toko itu didirikan begitu, hanya laporan dari masyarakat hingga pada akhirnya bergerak untuk menuju sana begitu ya Pak ya? tempat itu sebenarnya adalah tempat-tempat yang bagian keluar masuk wirawiri kita monitor lapangan ya. Iya. Tetapi sama sekali kasat mata melihat bahwa itu memang toko. Tidak ada kecurigaan bahwa di dalamnya itu ada praktek-praktek seperti tadi prostitusi, kemudian menerima layanan terapi dan seterusnya, karena tulisannya ada di dalam dan di depannya tidak ada merek tokonya, tidak ada tempat usahanya apa. Maka ya salah satu diantaranya tempat usaha yang kita lihat adalah sekedar tempat jual beli baju. Nah, ini mungkin kita tarik kesimpulan bahwa ini ada modus baru lah yang barangkali kita temukan saat ini dan berusaha kita cepat terus atasi supaya kejadian ini bisa dikembangkan. Permasalahan di situ kita selidiki dan kenyataan kita temukan bukti-bukti adanya praktek-praktek itu. Artinya ini langkah lanjutannya apa Pak setelah ada penggerbekan kemarin? Ya, satu bahwa yang bersangkutan setelah diproses di kepolisian dilimpahkan ke Satpol PP, kita lakukan pengecekan satu persatu terkait dengan apa yang selama dilakukan dan tempat usaha yang dilakukan dari awal, perubahan yang dilakukan sampai sekarang ini. Artinya apa? Di situ ada perubahan fungsi atau peruntukan. Kalau maka saya minta untuk tindak lanjutnya pelaku usaha untuk ditangani, dipanggil untuk diminta keterangan. Saat malam itu sudah kita minta keterangan dengan sesingkatnya bahwa awalnya yaitu tadi dia melakukan usaha-usaha penyaluran tenaga kerja dan menjual pakaian itu karena kondisi saat itu waktu dia mengawali masih masa-masa COVID yang belum sempurna, belum dicabut PPKM dari pemerintah. Nah, maka dia melakukan usaha sampingan dengan menjual baju itu. Tapi apa yang kita temukan adalah jualan itu ya akhirnya kita simpulkan sebagai kedok saja. Karena dia tetap menjalani proses yang lama, menyalurkan tenaga kerja yang tentunya di situ menunggu antrian konsumen. Mungkin sambil menunggu konsumen, dia juga harus menghidupi, harus juga memberikan biaya hidupnya. Mungkin ada perjanjian khusus sehingga terjadi cara-cara penyaluran yang tidak pada
mestinya dan tidak sesuai dengan rencana gitu. Saat ini seluruh oknum ada di mana, Pak? Posisi? Oknum kita kemarin setelah kita lakukan pembinaan, kita tahan 1 kali 24 jam, setelah ada keterangan, kita kembalikan. Dan tempat usahanya kita tutup. Oke. Kita tutup dan juga yang bersangkutan sudah membuat perjanjian untuk tidak melakukan usaha itu lagi. Ya, setelah melakukan penggerebekan terhadap bisnis prostitusi yang disamarkan pelaku dengan berjualan pakaian obral di kawasan Paku Jaya di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Satpol PP Kota Tangerang Selatan membawa 16 orang yang diamankan beserta dengan mucikarinya ke Polres Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan BAP dan juga tes narkoba. Dan untuk selanjutnya diarahkan ke Dinas Sosial Tangerang Selatan. Saya akan temui Kasih Humas Polres Tangerang Selatan untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan hal ini. Baik, kita sambil ngobrol, udah Gali, ini terkait dengan modus prostitusi yang menggunakan toko baju kemarin. Artinya pada saat awal pelaporan ini berasal dari masyarakat yang melaporkan ke pihak Polres Tangsel atau seperti apa? Jadi begini Mas Jaya, dapat kami jelaskan bahwa kejadian tersebut bisa terungkap dimulai dengan adanya program Bapak Kapolda Metro Jaya, ya kan? Dengan adanya polisi RW atau pejabat dari Polres wajib berkunjung ke RW yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Nah, pada hari itu, hari Sabtu, ada pejabat dari kita berkunjung ke salah satu RW yang ada di lokasi dekat sekitar kejadian yang toko baju yang diduga melakukan prostitusi. Di situ kita menyampaikan, ya kan, intinya program-program Kamtipmas dari Polres Tangerang Selatan, terus menyampaikan apakah ada keluhan, apakah ada permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Ternyata di situ kita dapat informasi bahwa diduga di toko baju di salah satu ruko, ya kan, yang menjual baju obral, ya kan, di situ diduga menjadi tempat praktek prostitusi. Nah, dapat informasi tersebut, kita pun menyampaikan kepada warga, nanti akan kita tindak lanjuti. Dan kebetulan pada saat itu malam minggu pun kita biasa melakukan operasi cipta kondisi atau operasi antisipasi kejahatan jalanan. Nah, pada saat itu kita malam itu berkumpul, yang biasa melakukan operasi gabungan bersama dengan Satpol PP atau instansi terkait, dari TNI juga ada, ya kan. Ada informasi yang tadi kita dapat, kemudian setelah apel untuk, kan biasanya dilalui dengan apel, ya kan. Setelah apel, tim dari Polres Tangerang Selatan bergabung dengan Satpol PP dan dari TNI langsung ke objek yang menjadi informasi tadi. Ke TKP langsung. Ke TKP langsung untuk mengetahui benar apa tidaknya, kan gitu, ya kan. Kemudian setelah nyampe di TKP, seperti tampak dari luar, ya kan, benar memperdagangkan baju yang ya pokoknya yang di sana yang terlihat itu. Setelah masuk dan dilakukan pengecekan di lantai keduanya, nah disitulah kita dapat melihat langsung seperti tidak ya kalau di bawah kan baju, di atas ini malah ada tempat kamar-kamar yang sekat-sekat yang awal di sana dilakukan pengecekan, tempat pengakuan tempat panti pijat, kan gitu. Artinya selama ini tidak ada kecurigaan sama sekali begitu ya? Mayoritas masyarakat di sana menilai sebagai toko baju begitu, tapi ternyata di lantai-lantai berikutnya
diduga tempat prostitusi begitu ya Pak ya? Ya mungkin awalnya tidak ada kecurigaan, namun lambat laun sesuatu yang ditutupin pun akan menimbulkan kecurigaan. Buktinya, faktanya dari Pak RW setempat menyampaikan ke kita pada saat melakukan kunjungan ke Ketua RW setempat, menyampaikan informasi tersebut kan gitu. Artinya penanganan lebih lanjutnya ketika memang hasil temuan itu diduga tempat prostitusi tadi yang berkedok toko baju tadi, artinya Pak, ini tindakan lebih lanjutnya mengamankan oknum-oknum atau seperti apa pada saat itu? Pada saat itu ya kan, karena operasi gabungan dengan Satpol PP dan juga dari TNI juga, didapat ada 16 orang Itu yang diamankan ya Pak? yang diamankan, kemudian langsung kita bawa dulu ke Polres untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya diserahkan dibawa oleh Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan lebih lanjut oleh pihak Satpol PP? Iya, betul. Gitu ya. Nah, artinya kalau berbicara terkait dengan langkah pengawasan lebih lanjut, ini kan koordinasi antara Polres Tangsel dengan Satpol PP Tangsel juga begitu. Lebih lanjutnya nanti agar tidak terjadi modus baru seperti halnya kemarin ini seperti apa? Yang pasti dengan adanya kejadian tersebut, ini pun menjadi buat kita antisipasi untuk tempat-tempat lain juga lebih waspada untuk terus memantau, siapa tahu juga sama seperti tempat tersebut. Jadi tetap ini menjadi atensi bahwa ada kejadian seperti ini, jadi lebih ditingkat lagi pengawasannya untuk pengawasan lingkungan. Dan juga kita juga membuka ruang dari masyarakat apabila ada informasi diduga ada tempat seperti itu lagi, kita akan lakukan penindakan. Gitu. Ini aktif juga masyarakat untuk bisa melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian atau juga Satpol PP gitu ya. Selama ini dengan adanya hubungan kita dengan masyarakat bisa seperti itu kan itu. Baik. Ya, Pak Galih, artinya untuk kategori yang bisa dipidanakan pada saat berbicara terkait dengan kasus prostitusi berkedok toko ini seperti apa? Yang pasti apabila bisa untuk kejadian prostitusi itu bisa dipidanakan, berarti harus terpenuhi dulu unsur hukumnya, unsur pasal yang disangkakan gitu. Yang pasti itu menjadi tempat mata pencarian, dan pada saat kedapatan praktek itu sedang terjadi gitu loh. Ada orangnya mungkin, dan juga ada namanya mata pencarian berarti kan berhubungan dengan uang, ada yang dibayarkan. Nah itu harus terpenuhi dulu baru bisa diproses gitu. Ya, artinya penyidikan lebih lanjut akan terus dilakukan ya Pak ya? Iya, terus akan kasus ini. kita tindak lanjuti untuk penyidikan lebih lanjut. Baik. Peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk menangani prostitusi atau kriminolog Belanda William Adrian Bonger menyebut sebagai gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Salah satu cara represif yang digunakan yakni dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut dalam kaidah hukum pidana dan disertai dengan sanksi yang diancamkan atasnya. Namun nyatanya prostitusi masih merajalela. Saya Ardianto Wijaya. Terima kasih. Sampai jumpa.